Oke, baik. Selamat sore, Miss Tami, Miss Komang, dan juga Miss Intan. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai rencana pembelajaran di sesi kelima ya, untuk mata kuliah sejarah fashion. Nah, mungkin sebelumnya saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sudah kelihatan ya ibu-ibu semua untuk PowerPoint-nya. Ya, mungkin sebelum saya melanjutkan ke tahap berikutnya, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu supaya segalanya dilancarkan. Ya, oke, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai persiapan rencana pembelajaran dari mata kuliah sejarah fashion. Nah, jadi mungkin di sini yang paling pertama itu materi atau topik yang akan saya ajarkan. Yang pertama itu dibagi menjadi pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu berisi mengenai pengenalan tentang periode Yunani kuno dan konteks sejarahnya. Lalu selanjutnya signifikansi fashion dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani kuno. Selanjutnya dari pakaian dan busana. Yang pertama itu adalah pakaian pria dan wanita. Nah, jadi dalam fashion Yunani kuno itu terdiri dari Mason, chiton, peplos, dan juga exomis. Dan selanjutnya terdapat jenis-jenis lipatan dan juga gaya draping pada busana Yunani kuno, penggunaan warna, motif, dan juga dekorasi pada pakaian. Lalu aksesoris, di mana aksesoris terdapat aksesoris pria dan juga wanita, yaitu sandal, kalung, gelang, ikat pinggang, dan juga mahkota. Nah, selain itu, daripada aksesoris terdapat juga makna simbolik dan fungsionalitas aksesoris dalam fashion Yunani kuno. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu pengaruh budaya dan juga sosial, di mana hubungan antara fashion Yunani kuno dengan mitologi, seni, dan juga kehidupan sehari-hari, peran kelas sosial, dan juga status dalam penampilan fashion, dan pengaruh Yunani kuno terhadap fashion di daerah sekitarnya dan juga masa berikutnya. Selanjutnya yaitu transformasi dan pengaruh modern, relevansi dan juga inspirasi fashion Yunani kuno dalam desain modern, penggunaan elemen-elemen Yunani kuno dalam haute couture dan juga ready to wear fashion, dan penerapan prinsip draping dan juga simetri dalam desain modern. Nah, seperti itu ya untuk proses pembelajarannya. Nah, adapun dari tujuan pembelajarannya. Oke, berikut tujuan pembelajarannya. Oke. Jadi dari tujuan pembelajaran dari mata kuliah sejarah fashion dengan materi em, fashion Yunani kuno, yaitu mahasiswa memahami perkembangan dan juga evaluasi fashion pada zaman Yunani kuno. Mahasiswa juga mampu menganalisis pengaruh budaya sosial dan juga sejarah terhadap fashion Yunani kuno, dan mahasiswa memahami relevansi dan warisan fashion Yunani kuno dalam konteks modern. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin dari rencana pembelajaran saya, mungkin saya bisa minta saran dan juga sharing dari
Miss Komang, Miss Intan, dan juga Miss Tami seperti itu. Terima kasih. Hmm. Miss Ya, Vita, dari saya dulu mungkin ya kasih masukan ya. Iya, baik, Eh, Miss. Kayaknya menarik ya ini materinya ya. Eh, jadi kita nanti bisa tahu gitu ya bagaimana perkembangan fashion dari zaman ke zaman ya, ya Miss ya. Eh, Mungkin nanti Miss Vita lebih banyak menampilkan contoh ya kalau dari melihat eh, mata kuliah ini sepertinya dengan banyak menampilkan contoh-contoh dari masa ke masa perubahan itu akan lebih menarik bagi mahasiswa gitu. Karena kan eh, di zaman di tahun keberapa eh, model pakaian seperti apa. Nah, mungkin cukup dengan memberikan contoh mereka sudah ada gambaran sejauh mana sih perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya hingga di masa sekarang ini. Dari saya itu saja, Miss kita. Oke, baik, Bu Komang. Terima kasih. Mungkin dari Miss Intan dan juga Miss Tami. ya dari saya ya, Miss Vita. Oke, kalau image mahasiswa tentang sejarah itu biasanya, aduh, teori begitu ya. Jadi PR kita sebagai dosen adalah bagaimana kita bisa membangun kelas teori ini menjadi lebih menarik, lebih interaktif begitu ya. Kalau masukan dari saya, mungkin tadi juga sudah disampaikan sama Bu Komang, bagaimana membangun interaksi yang aktif begitu ya di kelas, dengan mungkin dengan pancingan-pancingan pertanyaan, kemudian ada gambar-gambar yang mungkin itu sebagai pancingan bagaimana mahasiswa bisa berpikir kritis gitu loh, menganalisa satu desain mungkin gitu dan menurut sudut pandang mereka, menurut cara pandang mereka seperti apa dikaitkan dengan sejarah fashion ini begitu ya. Begitu. Jadi agar mahasiswa lebih aktif juga untuk menyampaikan menyampaikan pendapat begitu ya, Miss Vita. Kemudian mungkin banyak diberikan contoh-contoh berupa gambar, video seperti itu sih, itu mungkin akan lebih menarik karena ini bobotnya 2 SKS ya, Miss ya. Lumayan 2 SKS kalau kita memberikan terus materi juga dari kita juga pasti agar tidak garing kelasnya, jadi mungkin lebih banyak interaksi dengan mahasiswa sih, itu seperti itu. Begitu, Miss Vita, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Tami. Mungkin dari Miss Intan. Ya, terima kasih, Miss Vita. Saya setuju sekali sih apa tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Komang dan Miss Tami untuk masukan sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di mata kuliah Miss Vita ya, mata kuliah sejarah. Ini memang eh, tantangan ya sebenarnya mengajar sejarah ini ya, karena kita seperti bercerita gitu. Jadi mungkin salah satu juga yang bisa jadi masukan di mata kuliah Miss Vita, mungkin kalau belum dilaksanakan di sesi yang akan datang, mungkin di sesi berikutnya bisa jadi masukan juga. Bisa coba ditampilkan itu mungkin Miss film-film yang apa ya? Ada kaitannya dengan masa lalu, terus nanti mahasiswa membahas dari sisi fashionnya kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan juga sih. Kayak apa ya istilahnya tuh ya kalau kita bahas film itu ya namanya kayak movie screening gitu loh. Tapi lebih kepada film-film sejarah untuk dibahas fashionnya. Mungkin nanti bisa melengkapi mata kuliah sejarah fashion ini ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau dari saya itu sih Miss. Tadi masukan-masukan dari Miss Tami dan Miss Komang semuanya udah lengkap, udah bagus banget. Saya setuju. Baik, terima kasih Miss Intan ya. Terima kasih untuk Miss Tami, Bu Komang, dan juga Miss Intan. Jadi dari apa yang telah disampaikan tadi memang betul kayak kalau kita ngomongin sejarah itu mungkin memang agak membosankan seperti itu ya kita ngomongin masa-masa lampau dan dari apa yang telah um, Miss katakan sebelumnya. Jadi di mana penyampaian media lebih banyak video seperti itu dan juga mungkin eksplorasi film-film dengan um,
penggunaan busana yang relate seperti itu, yang menggunakan busana-busana pada zaman sejarah seperti itu, mungkin nanti akan saya tampilkan juga pada perkuliahan saya. Nah, mungkin oke, baik. Terima kasih atas sarannya, Miss Intan, Miss Komang, dan juga Miss Tami. Jadi dari apa yang telah dikatakan, saya akan memasukkan segala saran dari Miss kalian untuk rencana pembelajaran saya ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Ya, kita balik lagi di minggu ini di sesi sejarah fashion ya. Nah, jadi kira-kira kita mau membahas apa ya di sejarah fashion minggu ini? Nah, ada yang tahu nggak nih sebelum saya share screen? Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang sejarah fashion Yunani kuno ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sering nonton film zaman dulu ya, ada film tahun 2004 itu film Troy ya. Di sana juga membahas mengenai sejarah Yunani kuno ya, dan juga terdapat busana-busananya juga. Nanti mungkin bakal saya kasih sedikit ya untuk di materi kita hari ini. Nah, jadi kita masuk dulu. Jadi, nah Yunani kuno tuh ada di mana sih gitu ya? Nah, jadi Yunani sendiri itu fashion Yunani kuno itu mengacu pada gaya pakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh masyarakat Yunani kuno. Ya, terutama pada periode yang pertama itu adalah periode Archie di abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi ya. Lalu yang kedua itu adalah zaman klasikal ya, yaitu abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi, dan juga Helenistik yaitu abad ke-3 sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, fashion Yunani kuno juga punya karakter yang khas dan juga dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan juga nilai-nilai sosial pada masa-masa itu. Ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini. Jadi kalau di fashion Yunani kuno pasti teman-teman itu juga ingat sama drapery gitu ya, karena di fashion Yunani kuno itu pakaiannya itu bakalan lebih banyak ke drapery-nya ya. Nah, jadi untuk pakaian prianya ya, pakaian pria Yunani kuno itu terdiri dari chiton ya, yaitu sebuah pakaian panjang tanpa lengan dan dililitkan di pinggang dan juga diperkuat dengan pita atau sabuk. Nah, selanjutnya di atas chiton mereka juga biasanya menggunakan himation. Nah, sebuah jubah besar yang juga digunakan untuk perlindungan ekstra untuk cuaca dingin. Karena kalau di Eropa itu kan memang cuacanya lebih dingin ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian kanan, ini adalah kostum untuk prianya. Ya. Nah, selanjutnya untuk kostum wanitanya gitu ya. Nah, wanita Yunani kuno juga sering mengenakan peplos ya. Jadi nama busananya adalah peplos. Ya, peplos itu adalah sebuah gaun panjang yang dilipat dan dililitkan di pinggang. Peplos juga biasanya terbuat dari kain wool atau linan. Selain itu, wanita juga pakai chiton juga nih. Ya, juga dia pakai chiton yang mirip dengan pakaian pria. Nah, tetapi chitonnya wanita itu ada lipatan dan draping yang berbeda. Jadi lebih kepada draping yang menunjukkan sifat feminitas seperti itu ya. Selanjutnya, ya, pakaian Yunani kuno itu juga didasarin sama kebutuhan, fungsi, bahan, perlindungan, dan juga identitasnya.
Nah, biasanya pakaiannya juga cukup sederhana ya. Biasanya pakaian dibuat sendiri dan dipotong dengan ukuran yang panjang. Biasanya juga untuk Yunani kuno itu bahannya dia menggunakan kain linen ya, dan juga kain wol dengan pemotongan atau jahitan yang minimalis. Dan mereka juga menggunakan biasanya itu seperti bros atau penjepit dan peniti juga untuk diikatkan di pinggangnya. Nah, serta mereka juga biasanya terkadang menggunakan korset. Nah, untuk wanita, mereka juga biasanya mengenakan jubah. Nah, jubahnya itu panjangnya hingga pergelangan kaki, dan untuk prianya juga menggunakan jubah hingga sampai lutut dan juga sampai terkadang sampai ke pergelangan kaki juga. Jadi itu tergantung pada musim saat itu. Kalau memang cuacanya saat itu dingin, mereka pasti akan menggunakan yang serba tertutup seperti itu. Ya. Nah, jadi pakaian umumnya pada masa Yunani kuno itu warnanya adalah putih polos ya, atau terkadang warnanya netral ya. Nah, biasanya juga ada kayak detail-detailnya gitu ya di bagian pinggirannya, di bagian listnya itu. Nah, biasanya kalau mereka menggunakan pakaian yang ada listnya gitu ya, nah mungkin seperti ini ya. Nah, ini contohnya pakaiannya yang ada listnya seperti ini. Nah, kalau dimodernisasi dia bakalan kurang lebih seperti ini ya, fashion Yunani kuno. Ya, jadi ada list goldnya. Nah, biasanya kalau ada listnya seperti ini, yaitu dia biasanya yang pakai itu bangsawan ya, dari keluarga kerajaan seperti itu ya. Nah, pria dan wanita umumnya juga pakai dua bagian busana. Yang pertama itu adalah tunik dan juga jubahnya yang terdiri dari drapery. Nah, dan yang paling penting di sini yang bisa kita bold gitu ya poinnya, orang Yunani itu sangat menghargai tubuh manusia. Nah, jadi itu dapat dilihat dari bagaimana kepribadian dan gaya mereka juga seperti itu. Dan kenapa mereka menggunakan drapery di sekeliling tubuhnya dan kainnya biasanya sedikit transparan. Nah, jadi itu karena mereka memang sangat menghargai gitu ya bentuk tubuh dari manusia. Dan bahkan kalau di Yunani kuno itu mereka biasanya tidak masalah dengan ketelanjangan, sementara wanita hanya bisa telanjang di pemandian umum seperti itu. Nah, jadi untuk mengkhusus gitu ya macam-macam busana Yunani kuno. Nah, jadi yang pertama itu adalah chiton ya. Chiton sendiri adalah pakaian tunik yang sederhana, dia terbuat dari linen, kain linen ya. Dia juga bahannya ringan, terdapat drapery juga ya. Terus biasanya juga untuk pemakaiannya itu dia dari kain yang lebar dan kain yang persegi itu diikat di sepanjang bahunya ya, dan bagian lengan bawahnya itu ada kayak belt gitu ya, sabuk seperti itu. Nah, biasanya chiton ini juga terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama itu adalah chiton Doric dan Ionic. Nah, kalau chiton Doric itu terbuat dari bahannya itu linen. Nah, sedangkan chiton Ionic itu terbuat dari wool. Jadi perbedaannya itu adalah di bagian bahannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada peplos. Nah, peplos ini adalah sepotong kain persegi ya, yang awalnya dipakai oleh wanita setelah dia menggunakan chiton. Nah, jadi untuk menggunakan peplos ini biasanya penggunaannya itu adalah sepertiga dari atas kain, lalu dilipat dan juga disematkan di kedua bahu ya. Nah, jadi kainnya itu dia bakalan terbuka di satu sisi. Nah, sama kayak chiton ya. Jadi penggunaan peplos ini juga biasanya dibantu dengan korset atau ikat pinggang ya untuk mengancangkan
lipatan di pinggang. Jadi biar dia nggak jatuh gitu ya. Jadi harus dibantu dengan ikat pinggang seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada klemis. Klemis ini sendiri terbuat dari bahan wol ya. Dia bentuknya persegi panjang dan biasanya dikenakan oleh pria. Nah, biasanya klemis ini juga digunakan untuk keperluan militer ataupun berburu seperti itu ya. Baik itu perang ataupun dia berburu di hutan. Nah, biasanya juga klemis ini digunakan sebagai jubah dan diikat di bahu kanan dengan bros maupun kancing ya, seperti yang di bagian kanan ya. Nah, terus pengencang dan kainnya juga sering digunakan untuk menjaga pakaian agar tetap pada tempatnya ya. Jadi biar dia nggak turun seperti itu ya. Nah, biasanya juga untuk alatnya itu ada penggunaan kacing kecil, pin ataupun bros yang digunakan. Nah, biasanya pun untuk bentuknya itu brosnya mungkin bulat seperti itu ya. Jadi waktu zaman itu mereka belum begitu banyak kenal untuk bentuk-bentuknya. Mungkin terkadang mereka menggunakan yang berbentuk bulat maupun bunga seperti itu ya. Nah, selanjutnya sabuk, ikat pinggang, dan korsok juga dikenakan di pinggang. Jadi kadang-kadang mereka menggantikan pengencangnya atau dengan kancing seperti itu ya. Nah, wanita dan pria biasanya mengenakan sandal, sepatu lembut ataupun sepatu boot ya. Dan untuk di rumah mereka tidak menggunakan alas kaki. Jadi ini ya kurang lebih baju-baju pada busana zaman Yunani kuno ya. Jadi kita bisa lihat yang bagian kiri ya, mereka menggunakan peplos. Ya, jadi di sini kita bisa melihat juga mereka terdapat listnya atau detail gitu ya, aksen, ada motifnya ya. Nah, sedangkan yang di bagian tengah ya ini udah perpaduannya juga udah ada kolaborasi seperti itu ya. Nah, jadi untuk beberapa pakaiannya ini mereka gunakan sehari-hari gitu ya. Nah, untuk yang ini adalah teknis pemakaiannya ya, teknis pemakaian busana Yunani kuno seperti itu ya. Jadi dari kain yang bentuknya persegi panjang ya. Nah, itu dia disematkan di bagian kanan ya, sebuah pin dan juga di sisi kiri. Nah, lalu di bagian tengahnya nanti bakalan ada beltnya. Jadi seperti itu ya di zaman dulu. Jadi karena apa-apa kan nggak selengkap zaman sekarang ya, karena ini pun udah zaman yang sangat jauh gitu ya. Jadi memang seperti ini teknis pemakaian busananya ya. Nah, selanjutnya ini adalah motif-motif dari Yunani kuno. Ya. Nah, terus selanjutnya, ini tadi udah kita bahas ya, ini. Nah, kalau ini adalah busana yang terinspirasi dari fashion Yunani kuno ya. Selanjutnya, nah ini adalah aksesoris headpiece ya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini ya untuk headpiece-nya. Terus dari pattern rambutnya seperti itu ya. Jadi mereka penggunaan aksesoris kepalanya seperti ini. Nah, ini juga terdapat aksesoris seperti gelang, kalung, seperti itu ya dari busana Yunani kuno. Nah, jadi aksesoris dalam fashion Yunani kuno itu juga termasuk sandal, kalung, gelang, ikat pinggang, dan juga mahkota. Ya, biasanya juga untuk sandalnya sendiri mereka terbuat dari kulit atau bahan alami lainnya, ya, dengan desain yang sederhana. Lalu ada kalung dan gelang yang juga biasanya terbuat dari perak atau emas dengan motif yang geometris atau hiasan yang tumpal. Nah, sedangkan mahkotanya atau biasa juga disebut dengan simbol status atau juga keagungan seperti itu ya, terutama oleh bangsawan atau tokoh penting
mereka pasti akan menggunakan mereka pasti juga akan menggunakan ya satu lagi itu adalah warna dan dekorasinya ya. Warna-warna yang umum digunakan dalam fashion Yunani kuno itu adalah putih, merah, biru, dan kuning. Dan warna ini juga sering digunakan dalam pola-pola geometris atau motif-motif alami seperti daun anggur, bunga, dan juga garis zigzag. Ya, oke. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kita hari ini mengenai fashion Yunani kuno. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Miss, saya mau nanya sedikit boleh? Oke. Eh, Silakan, jadi Mas kan Danifa. seperti yang Missnya jelaskan tadi itu kan Hmm? mereka sangat menghargai bentuk tubuh gitu kan. Iya. Sementara yang yang saya dengarkan tadi itu kenapa perempuannya itu menghargai bentuk tubuh tapi pakai baju yang transparan, jadi dibiarin telanjang kayak gitu. Nah, Maksudnya oke. kayak mereka Nah, nggak apa-apa telanjang gitu. ya. Nah, jadi kalau di sini konteksnya dia menghargai bentuk tubuh itu dengan memperlihatkan tubuhnya seperti itu. Kalau di zaman fashion Yunani kuno mungkin agak berbalik ya sama zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang itu kan menghargai tubuh itu dengan kita tutup gitu ya. Jadi cuma kita aja yang bisa lihat. Nah, kalau di zaman itu, di zaman fashion Yunani kuno itu mereka orang-orang Yunani kuno itu menghargai bentuk tubuh ya dengan caranya dia memperlihatkan gitu. Jadi disyukan seperti itu gitu loh Iva. Ya jadi berbeda ya konteksnya dengan zaman yang sekarang ya. Oke, kira-kira gimana Iva? Cukup? Paham, Miss? Oke, untuk teman-teman yang lain ada mungkin pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Fashion Sejarah Yunani Kuno. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Selamat sore teman-teman semua, Miss Vita, Bu Komang, Miss Intan. Baik, untuk hari ini, sore ini kita akan bersama-sama melakukan sebuah evaluasi ya, atau refleksi dari proses pembelajaran yang tadi sudah kita ikuti, yang disampaikan oleh Miss Vita di mata kuliah Sejarah Fashion ya, Miss Vita ya. Jadi saya rasa cukup menarik ya untuk kita juga mendapatkan pengetahuan baru juga dari apa yang disampaikan meskipun kita sebagai observer. Jadi mohon teman-teman untuk memberikan penilaian atau evaluasi ya terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh Miss Vita pada proses pembelajarannya tadi. Jadi mungkin diawali dari Miss Vita dulu ya, bagaimana menurut Miss Vita apakah sudah sesuai dengan planning, sudah sesuai dengan perencanaan, dengan target yang diharapkan, itu seperti apa? Silakan Miss Vita. Oke, baik. Terima kasih Miss Tami dan Miss Intan dan juga Miss Komang atas waktunya. Nah, jadi setelah saya melakukan proses pembelajaran terhadap mahasiswa untuk mata kuliah Sejarah Fashion, di mana materinya yaitu fashion Yunani kuno. Jadi dari apa yang telah saya sampaikan dan dari apa yang telah mahasiswa serap begitu ya. Jadi dari tadi penyampaian materi juga sudah cukup jelas dan juga di mana mahasiswa juga bertanya seperti itu ya. Jadi dari pertanyaan tersebut membuktikan bahwa mahasiswa telah melihat dan mendengarkan proses pembelajaran tersebut dengan cermat seperti itu, sehingga mereka juga punya inisiasi untuk bertanya seperti itu, dan juga bagaimana untuk proses kelanjutan dari perkuliahan di minggu depan seperti itu di materi selanjutnya. Nah, jadi saya harap dan saya rasa untuk perkuliahan hari ini sudah cukup berjalan dengan lancar seperti itu, Mas Tami. Terima kasih. Baik, Miss Vita. Jadi
dirasa sudah cukup ya, sudah sesuai dengan target capaian di mata kuliah ya Miss Vita ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Miss Inten bisa memberikan masukan dan memberikan evaluasi kepada Miss Vita, dipersilakan. Terima kasih Miss Tami atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Miss Vita, Miss Komang. Jadi saya akan melanjutkan tadi ya tentang memberikan evaluasi dan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya Miss Vita ya. Saya sangat terkesan sekali. Jadi meskipun ini penyampaiannya materinya tentang sejarah ya, tapi saya lihat tadi kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan sangat interaktif karena Miss Vita juga rajin berinteraksi, berkomunikasi dan meminta saran pendapat atau apa ya mahasiswa itu biar ngomong di kelas gitu. Jadi meskipun mata kuliah sejarah kelasnya tetap hidup gitu. Saya sangat terkesan sih. Semoga nanti ke depannya terus berlanjut ya, Miss ya. Jadi mata kuliah sejarah ini tetap bisa menjadi salah satu mata kuliah yang memang ditunggu sama anak-anak gitu ya. Karena kaitannya juga dengan wawasan mahasiswa desain mode ya. Karena dari apa yang disampaikan di mata kuliah sejarah ini bisa menjadi nanti seperti ide atau juga bisa menjadi wawasan tambahan, pengetahuan tambahan yang mungkin akan bisa mempengaruhi ide-ide desain fashionnya mereka ke depannya di mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Kalau dari saya itu aja, mungkin bisa dilanjutkan evaluasi dari Bu Komang nanti ya. Ya, terima kasih untuk Miss Intan atas masukannya. Kemudian dari Bu Komang mungkin ada. Terima kasih Miss Tami. Eh, Sedikit ya Miss ya dari saya. Eh, dari awal saya mengikutinya eh, lumayan apa ya menarik ya materi yang disampaikan. Terlepas dari ini mata kuliah teori, tetapi Miss kita sudah menampilkan banyak gambar di sana. Jadi kita melihat eh, perkembangan dunia fashion itu dengan melihat contoh-contoh yang Miss kita tampilkan. Jadi kita ada gambaran terbayang lah, oh seperti ini ya di zaman Yunani kuno, seperti ini ternyata mode atau tata cara orang berpakaian. Jadi mungkin nanti mahasiswa di sana bisa melihat ya perkembangannya, kemudian dijadikan inspirasi seperti yang disampaikan oleh Miss Intan tadi. eh, Kira-kira mode yang mana yang masih bisa apa dijadikan tren atau apa dikombinasikan seperti itu ya mungkin ya Miss ya untuk ide-ide rancangan desain eh, di era yang sekarang ini mungkin yang masih sesuai tapi kayaknya mungkin tadi ada yang Yunani kuno itu kan kalau kita lihat kan terlalu apa ya mungkin tidak pas ya mungkin di era sekarang. Nah, jadi kita bisa membandingkan kayak gitu. Jadi mungkin dengan ditampilkan contoh-contoh tadi banyak-banyak foto itu mahasiswa terinspirasi gitu untuk membuat desain-desain dari mungkin dipadukan dari zaman tahun berapa Yunani kuno mungkin dengan yang tren sekarang dikombinasikan kayak gitu. Ide sih mereka ada bayangan seperti itu, Miss. Dari saya itu saja, Miss. Ya, baik. Terima kasih Ibu Komang. Mungkin kalau dari saya menyambung sedikit ya dari masukannya Bu Komang terkait dengan pemahaman mereka terkait dengan materi yang disampaikan yaitu sejarah fashion Yunani kuno. Mungkin nanti untuk next bisa diberikan tambahan tugas-tugas kecil ya yang terkait dengan materi yang lebih spesifik, misalnya untuk memancing ide mereka, untuk memancing kreativitas mereka, mungkin dalam waktu yang eh, singkat begitu, seperti apa ide yang keluar dari mereka terkait dengan style Yunani kuno ini, begitu ya, atau bisa juga mereka diberikan tugas kecil untuk menganalisa satu gambar atau satu satu look atau satu desain begitu yang nanti ditampilkan pada saat perkuliahan mungkin seperti itu. Kemudian mungkin PR kita memang ya benar kelas-kelas teori memang
PR-nya adalah bagaimana kita membangun kelas itu lebih interaktif, lebih hidup, jadi mahasiswa juga tidak boring dan lebih apa interest begitu ya terhadap materi yang disampaikan karena pastinya akan lebih ke teori banget begitu yang disampaikan kan gitu kalau tidak diimbangi dengan banyak gambar, banyak contoh-contoh gambar atau dengan video mungkin mahasiswa akan sedikit boring ya untuk mengikuti perkuliahan yang sifatnya teori. Jadi mungkin seperti itu Miss Vita, masukan dari saya dan juga teman-teman yang lain, Miss Intan dan Miss Bu Komang. Jadi mudah-mudahan refleksi ini, masukan ini juga nanti akan menambah apa ya, menambah masukan untuk Miss Vita untuk evaluasi ke depannya. Jadi next sesi lebih bagus lagi atau mungkin nanti di semester berikutnya ketika perkuliahan lagi di berjalan lagi itu lebih baik lagi, lebih lengkap lagi begitu. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan dari Miss Vita, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan observer atas masukannya. Tentunya masukan dan tanggapan dari Miss tadi bisa menjadi bahan evaluasi saya ke depannya dalam proses pembelajaran. Ya, jadi sangat-sangat terima kasih sekali atas masukannya. Nanti mungkin akan saya terapkan untuk mata kuliah selanjutnya seperti itu. Ya, baik demikian untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Miss Tami selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Miss Vita dan teman-teman semua. Saya rasa cukup ya untuk proses refleksi kita untuk pada proses perkuliahannya Miss Vita. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga semua masukan yang diberikan. Baik, terima kasih. Selamat sore.